从刚才开始，林间出没的都是2阶的学生，偶尔。看来我的9星神地诀真气还不够精准。我爹到底是什么人？你父亲来自大陆上一个极为…… Halo semua, balik lagi di channel ini. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan film Donghua dari Martial Master untuk part yang ke-15. Dan bagi kalian yang belum sempat nonton episode sebelumnya, kalian bisa langsung cek di deskripsi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan menekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Mari duduk dengan santai dan dengarkan ceritanya. Di episode sebelumnya, Nyonya Zhao sangat kesal dengan emaknya Qin Chen karena emaknya Qin Chen tidak mengeluarkan kekuatannya sejak awal di saat Qin Feng akan dibunuh oleh Tuan Nian Shuo. Namun kakeknya Qin Chen langsung mendorong Nona Zhao karena ia adalah biang kerok dari semua masalah keluarganya. Di saat itu juga, ayah dari Nona Zhao tidak terima dengan kelakuan kakek Qin Chen. Namun apa daya, kakek Zhao Zhen hanyalah semut di hadapan kakek Qin Chen. Lalu kakek Qin Chen menasihatinya agar mulai saat ini keluarga Zhao tidak boleh ikut campur dalam urusan keluarga Qin. Kalau tidak, jangan salahkan kakek Qin Chen yang tidak menghargai hubungan sebelumnya dan bertindak kejam kepada keluarga Zhao. Dan kakek Qin Chen meminta kepada anaknya yaitu Qin Marquis untuk pergi dan membawa Nyonya Zhao dari hadapannya. Mereka semua pun takut dan langsung pergi dan membawa rasa malu. Sang kaisar pun kembali ke istana bersama pengawalnya. Para tetua dan semua yang telah membantu Qin Chen pun berpamitan. Lalu Qin Chen berterima kasih kepada semua para tetua yang telah membantunya. 陛下，我们怎么办？还能怎么办？回宫。告辞了。今日多谢诸位出手相救。 Tak lama kemudian, dari rumah Qin Chen, kakeknya pun sangat marah atas keluarga Zhao yang telah mengusir Qin Chen dan ibunya dari rumah keluarga Qin. Namun ibunya Qin Chen mengatakan kalau ia pindah ke rumah sederhana ini atas kemauannya sendiri. Tuan Qin Batian juga mengatakan kepada emaknya Qin Chen kenapa ia menyembunyikan basis kultivasinya dan tidak dikeluarkan dari dulu, agar keluarga Zhao tidak bisa menggertaknya selama ini. Ia juga tahu basis kultivasi emaknya Qin Chen sejak dulu, di saat masih bersama ayah Qin Chen. Qin Chen pun meminta maaf kepada kakeknya atas kematian Qin Feng. Akan tetapi kakeknya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan ia menyalahkan Nyonya Zhao, ibunya Qin Feng, yang membuat semua ini terjadi. Tuan Qin Batian pun bertanya kepada emaknya Qin Chen, kenapa ayah Qin Chen yaitu Zhan Tian masih belum kembali juga ke rumahnya. Kalau dengan adanya ayah Qin Chen, faksi Guxian pasti sangat mudah untuk disingkirkan. Di saat itu juga Qin Chen langsung menanyakan, apakah ayahnya hebat? Ibunya pun menjawab, ia adalah pria sejati dan ayahnya sangat kuat dan tangguh. Dan alasan kenapa emaknya Qin Chen menyembunyikan kultivasinya karena ayah Qin Chen membiarkan jalur kultivasi yang sebenarnya. Lalu Qin Chen mengatakan siapa sebenarnya ayahnya. Emaknya pun menjawab kalau ayahnya berasal dari tempat yang sangat misterius di dataran. Emaknya Qin Chen tidak mau menjelaskan lebih detail kepada Qin Chen karena Qin Chen mungkin tak akan mengerti. Namun Qin Chen langsung tahu kalau ayahnya mungkin dari dataran Wuyu. Ibunya pun terkejut kalau Qin Chen tahu tentang dataran Wuyu. Ya iyalah, Qin Chen kan sebelum berinkarnasi adalah jenius bela diri dari dataran Wuyu ya guys. Emaknya Qin Chen pun berkata kalau ayah Qin Chen sebenarnya datang dari tempat misterius lain sebelum tinggal di dataran Wuyu. Dan berisiko sangat besar untuk pulang ke rumahnya. Dan ia meminta jangan salahkan ayahnya kalau belum bisa pulang. Lalu emaknya Qin Chen juga mengatakan kalau ia akan pergi untuk menemui ayahnya. Qin Chen pun mendukung ibunya dan membolehkan ibunya untuk pergi mencari ayahnya. 如果有一天娘也要离开，你会不会怨恨娘？娘亲，你去吧，孩儿支持你，去找到我爹。 Hari pun mulai malam. Dan kakek Qin Chen alias Raja Dingwu akan kembali ke rumahnya yaitu keluarga Qin. Dan akan melihat situasi di istana Dingwu-nya. Tak selang berapa lama, Qin Chen teringat dengan kutukan Tuan Nian Shuo yang sama sekali belum menyerah. Ia pun berkultivasi untuk melihat kutukan 1000 hantu Tuan Nian Shuo. Dan ternyata kutukan Tuan Nian Shuo masih ada di dalam dan menyusup di setiap sel dalam tubuhnya. Qin Chen pun harus mencoba menyingkirkannya.
Ia pun mencoba menyingkirkan kutukan itu dengan metode Dewa Bintang 9. Namun, kutukan itu tidak sepenuhnya hilang dan harus meningkatkan kultivasinya terlebih dahulu ke tingkat ranah mistik, bahkan ke tingkat ranah leluhur. Dan Qin Chen akan menyingkirkan dengan cara lain, yaitu dengan api. 诅咒的力量正在渗透我全身的每一个细胞，九星神地诀果然有效。除此之外，还有一个办法，那就是火焰。 Karena kutukan 1000 hantu ini adalah kutukan hawa dingin yin, dan hanya api sejati yang bisa menembus pertahanannya. Akan tetapi, di kerajaan Qi ini tidak pernah mendengar tentang api surgawi, dan hanya di kota Wu yang kemungkinan ada api surgawi. Di sisi lain dari kerajaan Qi, Kaisar sangat ketakutan dan kebingungan, karena Nyonya Qin Yueqi atau emaknya Qin Chen memiliki kekuatan yang begitu mendominasi. Lalu, tetua Wen yang hanya pandai memasak itu memprovokasi sang kaisar. Ia mengatakan kalau Tuan Qin Batian memegang 3 pasukan, dan sekarang kultivasinya setengah langkah lagi menuju ranah ancestor martial. Emaknya Qin Chen juga sangat sakti, ditambah lagi dengan Qin Chen, dan semua ini bukanlah hal yang baik. Mereka takut memberontak ke kerajaan Qi-nya. Namun, sang kaisar langsung membentak sastrawan itu yang taunya hanya memasak. Raja Lingwu pun angkat bicara kalau semua itu tidak benar, dan Yang Mulia tidak usah khawatir. Kalau keluarga Qin ingin memberontak, pasti sejak dulu mereka sudah memberontak. Karena ibunya Qin Chen mempunyai kekuatan yang sangat sakti, itu pasti sudah lama, sebelum sang kaisar naik tahta. Dan kalau keluarga Qin ingin memberontak, mungkin hanya cukup dengan emaknya Qin Chen. Sangat mudah dan masuk ke istana untuk menyelakai Yang Mulia. Ia juga mengatakan kalau Raja Dingwu menarik semua pasukannya dari perbatasan dan membuat kerajaan Qi dalam keadaan baik. Rakyat pun makmur. Seketika itu, sang kaisar sedikit lega dengan penjelasan Raja Lingwu. Lalu sang kaisar memerintahkan kepada pelayannya untuk memberikan Qin Chen dan ibunya hadiah sebuah rumah besar. Juga diberikan peralatan harta yang berharga. Raja Dingwu telah memecahkan krisis kerajaan Qi dan membuat kontribusi yang sangat besar. Kedepannya ia bebas keluar masuk ke ibu kota. Dan putra Qin Yuanzi dengan gagah berani menghadapi musuh, mati dalam pertempuran dan akan diberikan gelar terhormat. Dan sang kaisar memerintahkan Raja Lingwu untuk membawa pangeran keempat dan putri Zixun untuk menangani masalah ini. Dan pastikan keluarga Qin melihat ketulusan sang kaisar. 灵武王，此事你带着4皇子和紫薰公主去吧。 Kita kembali ke Qin Chen. Qin Chen sedang bersiap-siap untuk pergi ke kota Wu. Namun kota Wu sangat jauh dan ia harus terbang secepat mungkin untuk mengejar ketinggalan dari kompetisi 5 kerajaan yang akan berlangsung selama sebulan lagi. Emaknya Qin Chen pun sudah pergi terlebih dahulu untuk mencari ayahnya. Dan Qin Chen juga harus pergi ke kota Wu untuk mencari api sejati. Sebelum pergi, Qin Chen menitipkan surat ke pengawalnya untuk diberikan kepada kakeknya, karena ia akan melakukan perjalanan yang sangat jauh. Waktu pun berlalu. Qin Chen pun sudah sampai di tengah-tengah hutan dan sebentar lagi akan memasuki pegunungan Luori, yang kemungkinan akan ada burung dan binatang darah di pegunungan tersebut. Dan kabarnya kalau elang biru cakar milik Master Yuan Feng ditundukkan di pegunungan itu. Dan banyak binatang darah tinggal 2 dan 3 di sana. Dan pegunungan itu tempat yang sangat berbahaya. Di sisi lain, dari rumah Qin Chen, pangeran keempat, putri Zixun, dan para raja datang untuk menemui Qin Chen. Namun penjaganya mengatakan kalau Qin Chen dan ibunya telah pergi meninggalkan ibu kota. Mereka pun semua terkejut, kemana perginya Qin Chen. 赵都已离开了。啊，去何处了？去哪儿了？ Kita kembali ke Qin Chen. Qin Chen pun bertemu dengan sekelompok orang dan mereka mengatakan, kenapa Qin Chen datang ke pegunungan Luori sendirian. Ia mengatakan kalau pegunungan itu sangat berbahaya. Lalu ia meminta pergi dan bergabung bersama mereka. Salah satu dari mereka pun sedikit sombong. Ia mengatakan kalau dengan kekuatannya berburu binatang darah tingkat bumi itu sangat mudah. Dan ia akan menjaga keselamatan Qin Chen. Namun, Qin Chen tidak tertarik dan ia melanjutkan perjalanannya. 此地危险重重，不如结伴而行。若有收获，大家平分如何？我等实力，猎杀地级血兽不在话下。 Dan apa yang akan terjadi, kita akan bahas di episode selanjutnya. Terima kasih semuanya.